Shalom, puji nama Tuhan. Di masa-masa ini kita masih memperingati Paskah ya, bahwa Tuhan Yesus Allah yang telah mati di atas kayu salib, Dia bangkit menebus umat manusia, dosa umat manusia, sehingga kita boleh layak di hadapannya. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Kita akan mulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau layakkan setiap hati kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Engkau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang ada berkenan di hadapan-Mu yang ingin mengganggu persekutuan kami Tuhan, kami bersatu hati, kami katakan menunjukkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan curahan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Oh Tuhan Yesus, teringat teman-teman kami dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang di rumah mengikuti ibadah yang lain. Oh kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang bekerja Tuhan, Engkau Roh-Mu yang melawat mereka sendiri Tuhan, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama beribadah-Mu, muji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang terlebih dahulu mati untuk menebus segala dosa umat manusia, dan kami percaya kemenangan ada di dalam setiap pihak kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu ya dan amin. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar permohonan-Mu bagiku, terlalu dalam
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sembahyang.
Rendahkan simpati kami Tuhan. Itu semua yang terbaik bagi setiap kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan dan iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi nama kita. Haleluya.
baik. Acungkan jempol saudara. Berikan saudara yang paling mulia bagi Tuhan nama kita. Haleluya. Kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia Tuhan yang sudah menebus dosa, kalahkan maut, dan Dia yang menjadikan kita pemenang. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan
Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya. menjamin memberikan kemenangan kepada setiap kami umat-umat. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur, sukacita. Kami naikkan puji-pujian kami. Dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai ke kesempurnaan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali saudaranya. Shalom, puji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita sudah sampaikan pujian kita. Nah, malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi, Tuhan tak pernah gagal. Ya, dibuktikan dari kematian dan kebangkitannya yang baru kita peringati bahwa sungguh Dia Tuhan Allah yang tak pernah gagal. Mari kita buka Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub pada pasal 42 di ayat yang kedua.
Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau di sini adalah Tuhan Allah, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang setuju berkata amin. Nah, Bapak Saudara, kisah tentang Ayub ini tentu kita sudah tahu ya. Ayub menyampaikan hal ini di pasal 42. Itu adalah pasal yang terakhir dari kitab Ayub. Nah, di pasal awal diceritakan Ayub ini diberkati Tuhan luar biasa. Dia punya 10 orang anak, dia punya harta yang begitu sangat melimpah. Tetapi dengan tiba-tiba ya Tuhan izinkan iblis datang untuk menyerang ya kehidupan Ayub. Anak-anaknya mati semua, harta bendanya habis semua, kesehatan Ayub dari kepala sampai kaki semuanya diserang dengan borok-borok yang begitu parah. Lalu istrinya juga berkata, masih bertekunkah engkau kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, sehingga Ayub sempat di fasa-fasa pertengahan, Ayub sempat menyesali hari kelahirannya. Ya, kenapa kok aku mesti dilahirkan? Kenapa kok hidupku seperti ini? Ya, tentu kita bisa membayangkan betapa berat penderitaan Ayub dari semua aspek diserang. Dalam soal keluarga diserang, dalam soal kepemilikan harta diserang, dalam soal kesehatan diserang. 3 aspek yang biasanya menjadi hal yang sangat penting buat manusia, ketiga-tiganya diserang. Ya, layak gitu ya, manusiawi sekali kalau Ayub sempat berkeluh kesah menyesali hari kelahirannya. Tetapi di pasal yang terakhir setelah Ayub ya membangun hubungan dengan Tuhan, Ayub diingatkan ya oleh Tuhan melalui sahabatnya. Akhirnya Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Salah satu sifat Allah itu adalah maha kuasa. Ya, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih, Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil, Allah itu maha hadir ya. Tapi Allah juga maha kuasa. Salah satu sifat Allah adalah maha kuasa. Karena dia Allah yang maha kuasa, maka dia mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi dia, Allah yang maha kuasa. Nah, Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu, itu memiliki rencana yang sangat indah di dalam hidup kita. Amin. Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu, itu memiliki rencana yang sangat indah, rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Yeremia 29 di ayat yang ke-11 berkata, mari kita lihat. Saya agak banyak membuka ayat supaya Bapak Ibu Saudara saya makin diteguhkan ya, dari firman-firman yang kita baca. Yeremia 29 di ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini, aku besar berarti Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Tuhan mengenai kamu, mengenai umat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan buat setiap kita umatnya dikatakan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah tadi sebabnya saya katakan Tuhan punya rencana yang luar biasa, rencana yang sangat indah di dalam hidup kita. Tetapi menjadi pertanyaan, mengapa seringkali ya, acap kali ya, kita manusia, demikian juga kita umat Tuhan mengalami hal-hal ya yang sepertinya ya tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, tantangan, kesulitan, pergumulan dan sebagainya terjadi dalam hidup kita ya. Nah, tentunya tidak luput dari manusia diciptakan dengan memiliki kehendak bebas.
Dengan kehendak bebasnya manusia bisa membuat keputusan, menentukan pilihan. Karena memang setiap manusia punya kehendak bebas. Allah rindu supaya dengan kehendak bebas manusia memilih yang benar. Sekali lagi, Allah rindu supaya dengan kehendak bebas yang dimiliki manusia memilih yang benar. Sehingga rencana Allah yang sangat indah itu dapat tergenapi dalam hidup manusia. Ya, sekali lagi, Allah rindu supaya dengan kehendak bebas yang dimiliki manusia memilih yang benar. Manusia membuat keputusan yang benar. Sehingga rencana Allah yang sangat indah, rencana Allah yang luar biasa dapat tergenapi dalam hidup kita. Ya, Alkitab juga berkata, kita ini adalah rekan sekerja Tuhan. Kalau rekan sekerja, berarti Allah bekerja, kita rekan sekerja juga ikut bekerja. Namanya saja rekan sekerja. Ya, kalau rekan sekerja, yang satu bekerja, yang satunya juga bekerja, itu rekan sekerja. Kita ini rekan sekerja Tuhan. Maka Tuhan mau, Tuhan lakukan bagiannya, kita dipersiapkan rencana yang indah, kita juga lakukan bagian kita. Nah, sore malam ini saya mengajak Bapak Saudara belajar bersama saya, bagian apakah yang harus kita lakukan supaya rencana Allah yang indah buat kita itu tergenapi, terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, bagian apa yang harus kita lakukan? Bagian kita ya, yang harus kita lakukan itu apa? Supaya rencana Allah yang indah buat kita itu tergenapi. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, saudara ya. Yang pertama, Ulangan pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu, ini perkataan Tuhan kepada umat pilihannya, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Lakukan apa? Lakukan takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan. Sekali lagi, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, Tuhan berkata, supaya terjadi padamu seperti yang dijanjikan Tuhan, maka lakukanlah, yaitu takut akan Tuhan dengan berpegang pada segala perintahnya, dilakukan dengan setia. Yang pertama, supaya rencana Tuhan yang indah tergenapi, terjadi dalam hidup kita, maka hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Ya, sekali lagi, takut akan Tuhan itu bukan berarti ketakutan. Takut akan Tuhan ini bicara tentang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan Allah pencipta kita, layak untuk kita hormati, layak untuk kita hargai setinggi-tingginya. Kalau Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang yang punya kedudukan cukup tinggi, ya, manusia yang punya kedudukan cukup tinggi, itu saja kita sudah respect, menaruh penghormatan. Kita berkata-kata, kita bertindak, tidak berani sembarangan. Contoh, tiba-tiba Bapak Ibu bertemu dengan Pak Menteri, gitu ya, nggak tahu menteri apa gitu ya, tiba-tiba saja bertemu. Saya percaya pasti Bapak Ibu menjaga sikap dan kata-kata, tidak berani berucap atau bersikap atau berkata-kata sembarangan, tidak berani. Mengapa? Karena di hadapan kita ada menteri. Ya, kita menaruh penghormatan kepada menteri, ya, karena kedudukan yang disandang oleh menteri tersebut, sehingga kita
hati-hati dalam bertindak dan berkata-kata. Kepada manusia kita menaruh penghormatan seperti itu, apalagi kepada Tuhan. Raja di atas segala raja. Menteri masih bisa salah. Menteri satu kali akan lengser, karena tidak ada orang jadi menteri seumur hidup, tidak ada. Satu kali menteri akan lengser, diganti oleh yang lain. Menteri bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Dia tetap Allah selama-lamanya. Layak dia lebih lagi dihormati, dihargai dari manusia siapapun. Jadi kalau ada umat Tuhan lebih menghargai manusia, lebih menghormati manusia daripada Tuhan, itu keliru. Keliru, siapapun manusia itu. Memang ya, sekali lagi, mungkin ada orang-orang tertentu yang perlu kita hormati, betul. Tapi hendaklah kita menaruh penghormatan, penghargaan setinggi-tingginya hanya kepada Allah. Yang lain itu di bawahnya itu, manusia yang lain di bawah. Yang paling tinggi kita berikan kepada Allah. Ya, ini hal yang pertama. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan bagian kita supaya rencana Tuhan yang indah tergenapi dalam hidup kita? Yang kedua, Yohanes pasal 15 di ayat yang kedua. Yohanes 15 di ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dikatakan, saya ambil bagian yang kedua, setiap ranting yang berbuah. Kalau yang tidak berbuah saya nggak bicarakan, karena dikatakan yang tidak berbuah langsung dipotong, dibuang. Tapi yang berbuah, ternyata masih ada tindakan berikutnya. Tuhan bilang yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan supaya rencana Tuhan yang sangat indah terjadi dalam hidup kita, yang kedua adalah siap untuk dibersihkan. Siap untuk dibersihkan. Dibersihkan ini bicara tentang diproses. Siapa sih di antara kita yang berani berkata, wah saya ini orang sempurna Pak, kalau saya tidak pernah salah? Saya yakin kalau kita merenung dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan berani berkata demikian. Betul, tidak akan berani berkata demikian. Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Yang lain tidak ada. Tokoh Alkitab saja, kecuali Tuhan Yesus ya, semua tokoh Alkitab yang lain ada kekurangannya, ada kelemahannya, tidak sempurna. Demikian juga kita. Karena itulah di dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan perlu membersihkan diri kita. Dibersihkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan datang membersihkan hidup kita, mengubah hidup kita, sehingga kita siap untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan, rencana yang Tuhan siapkan bagi kita. Digambarkan dalam kitab Yeremia, Bapak Ibu tulis saja, Yeremia 18 di ayat yang ke-6, Tuhan menggambarkan kita umat Tuhan itu seperti bejana tanah liat. Tuhan itu digambarkan tukang periuk. Kita ini bejana tanah liat. Seperti bejana tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kita di tangan Tuhan. Tuhan ingin memproses seperti tukang periuk membentuk bejana tanah liat. Demikian juga kita umat Tuhan dibentuk seperti itu. Ya, jadi yang kedua, siap dibersihkan, siap diproses. Yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Hal apa, bagian apa yang harus kita lakukan supaya rencana Tuhan yang sangat indah terjadi, tergenapi dalam hidup kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kata bejana tanah liat itu bicara tentang tubuh, ya, tubuh manusia itu. Supaya nyata
bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang ketiga, supaya rencana Allah yang indah tergenapi dalam hidup kita, yang ketiga yang harus kita lakukan, minta dan terima kekuatan Tuhan. Minta dan terima kekuatan Tuhan. Saya katakan bukan hanya minta ya. Ada umat Tuhan yang sudah minta tapi tidak percaya, tidak menerima kekuatan dari Tuhan, sehingga menjalani kehidupan akhirnya merasa kehilangan harapan karena mungkin ada hal-hal yang terjadi, putus asa, kehilangan harapan dan sebagainya. Nah, karena itulah saya katakan minta dan terima. Rasul Paulus dalam kehidupannya, ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, 2 Korintus 4, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya mengalami banyak tantangan. Tantangan Rasul Paulus sungguh berat di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Tetapi dikatakan Rasul Paulus tidak pernah putus asa, tidak pernah kehilangan harapan. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku cakap menanggung semuanya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Minta dan terima kekuatan Tuhan. Ya, kalau Bapak Saudara dan saya tidak meminta dan menerima kekuatan Tuhan, kita tidak mampu menjalani hidup ini. Kadang-kadang kita bisa merasa pada satu titik kita merasa begitu lelah, kita merasa putus asa, kita merasa sia-sia. Ingat Nabi Elia ketika dia diancam hendak dibunuh oleh Isabel, dia lari menyelamatkan diri. Lalu dia berkata, cukuplah sudah Tuhan, ambillah nyawaku. Ini Nabi bisa merasa seperti itu. Nah, penting bagi kita umat Tuhan minta dan terima kekuatan Tuhan, sehingga kita boleh menghadapi semuanya dengan kekuatan Tuhan. Yang keempat, hal apa yang harus kita lakukan supaya rencana Tuhan yang sangat indah tergenapi dalam hidup kita? Yang keempat, Lukas 16 di ayat yang ke-10. Lukas 16 di ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang keempat, hal yang harus kita lakukan supaya rencana Tuhan yang sangat indah tergenapi dalam hidup kita, yang keempat adalah setia dalam perkara kecil. Perkara yang kelihatannya remeh, perkara yang kelihatannya kurang begitu berarti, tapi Tuhan mau kita setia. Ya, dari hal yang kecil, dari perkara yang kecil. Itulah sebabnya di 2 Korintus 9 ayat 10, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dikatakan iya, Tuhan juga akan menyediakan benih bagi kamu. Benih itu sesuatu yang kecil. Benih itu sesuatu yang kecil. Ya, kalau sudah lihat benih dari satu pohon, benih itu sesuatu yang kecil. Ya, kelihatannya apa toh? Tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya, tidak ada cuman baru benih. Tetapi dari benih dikatakan bisa dilipat gandakan. Artinya apa? Tuhan mau kita belajar setia dari perkara kecil. Orang tua yang mengerti kebenaran, orang tua pun akan melatih, mendidik anak-anaknya untuk setia dari perkara yang kecil. Ya, mungkin satu ketika anak minta sesuatu, orang tua bisa memberikan dengan cepat. Karena itu mungkin buat kita orang tua bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang besar. Tapi bagi anak ini mungkin perkara yang besar. Nah, anak mesti dilatih. Kalau minta sesuatu, hal yang cukup besar, orang tua jangan langsung memberi. Begitu minta langsung diberi, minta langsung diberi, minta langsung diberi. Maka dalam persepsi sang anak,
Dia akan punya pikiran, kalau aku minta sesuatu, aku harus langsung dapat hal yang terbaik, hal yang besar. Dikasih yang kecil, tidak mau. Karena sudah terbiasa. Kalau minta yang besar pun orang tuanya langsung kasih. Akhirnya anak-anak terbiasa seperti itu. Nah, ini orang tua yang nggak ngerti firman. Kalau orang tua yang ngerti firman, justru dia melatih. Nah, kalau kamu minta sesuatu, doa dulu sama Tuhan. Ya, papa mama tidak janjikan apa-apa, kamu doa dulu. Kalau Tuhan mendaki nanti kamu dapat. Tapi kalau Tuhan tidak mendaki kamu belum dapat sekarang, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Ada waktunya. Percayalah Tuhan buat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Sehingga anak tidak menuntut, tapi anak bisa mengerti, oh dalam kehidupan itu seperti ini. Ya, dilatih untuk setia dalam perkara yang kecil. Ya, yang kelima seharusnya. Hal apa yang harus kita lakukan supaya rencana Tuhan yang indah tergenapi dalam hidup kita? Yang kelima, memiliki komitmen. Komitmen. Dalam kamus bahasa Indonesia, komitmen itu sama dengan keterikatan perjanjian untuk melakukan sesuatu. Keterikatan perjanjian untuk melakukan sesuatu. Contoh yang paling mudah, menikah. Orang yang menikah itu harus punya komitmen. Dia harus siap terikat dengan satu perjanjian, yaitu perjanjian di dalam pernikahan. Karena itu setiap umat Tuhan yang akan menikah, waktu akan didoakan dan diberkati dalam pemberkatan pernikahan, ada pengucapan janji nikah. Aku akan mengasihi, aku akan menerima, ya, ini sebut nama suaminya, nama istrinya, seumur hidupku hingga maut memisahkan. Ini bicara tentang komitmen, keterikatan perjanjian untuk melakukan sesuatu. Komitmen tidak bergantung pada perasaan. Kalau komitmen bergantung pada perasaan, ini sesuatu yang labil. Ya kan, kalau komitmen rumah tangga, suami istri tergantung perasaan. Aku akan tetap bersama dengan kamu selama aku merasa sayang sama kamu. Tapi kalau sayangku sudah berkurang, cintaku berkurang, cintaku memudar, perasaanku kepadamu sudah berkurang, aku sudah tidak bisa lagi sama-sama kamu. Sorry ya, aku tinggalkan kamu. Ini bukan komitmen, tapi bergantung kepada perasaan. Dalam pernikahan tidaklah demikian. Komitmen ini adalah keterikatan perjanjian, tidak tergantung dengan perasaan. Umat Tuhan harus lakukan bagiannya supaya janji Tuhan tergenapi. Yang kelima, memiliki komitmen. Ya, orang yang berkomitmen, beberapa contoh tokoh Alkitab seperti Daniel. Daniel punya komitmen dalam hal ini, berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Karena waktu itu Daniel ada di pembuangan Babel. Dia tidak mau makan santapan raja, ya. Dia hanya makan sayur-sayur. Padahal santapan raja ini sesuatu yang sangat nikmat. Ya, tapi Daniel tidak mau. Ini berketetapan hati. Daniel punya komitmen. Ruth juga adalah seorang yang punya komitmen. Ditujukan dia tetap melekat dengan Naomi, mertuanya. Naomi ini bukan mertua yang kaya. Naomi ini hidupnya sangat sulit. Suaminya mati, kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Salah satunya adalah suami dari Ruth. Nah, Naomi hidupnya begitu menderita sampai dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena hidupku pahit, tangan Tuhan teracun atasku. Orang yang hidup pahit pasti tidak enak ya, menderita. Tapi yang luar biasa, Ruth tetap melekat kepada Naomi. Ini luar biasa ya. Contoh komitmen. Orpa, menantunya Naomi yang satunya, sudah pulang ke negerinya Moab. Kemungkinan Orpa menikah lagi. Ruth tidak demikian, Ruth tetap dengan Naomi. Ya, sampai akhirnya
Karena Rut bersama dengan Naomi, tetap melekat dengan Naomi, Tuhan pertemukan Rut dengan orang yang bernama Boas. Boas ini tidak lain adalah kerabat, ya, kerabat. Jadi zaman dulu kalau suami dari seseorang itu mati, maka kerabatnya yang terdekat, ya, entah itu saudara kandung, kalau saudara kandung tidak ada, kerabat yang terdekat itu menikahi untuk menegakkan milik pusaka. Zaman dulu aturannya begitu, ya, tapi zaman sekarang sudah ada. Nah, Rut itu akhirnya bisa menikah dengan Boas, dan Rut ini merupakan salah satu yang masuk dalam garis silsilah Daud, garis silsilah Tuhan Yesus. Pada Rut ini adalah perempuan Moab, orang kafir, tapi dia bisa masuk salah satu perempuan yang melahirkan, ya, dari silsilah Daud, silsilah Tuhan Yesus. Dipilih. Mengapa? Karena dia punya komitmen tetap melekat kepada Naomi, ya, bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Ya, biasanya orang kan mau dekat gitu karena ada apanya. Katanya ada udang di balik ya. Nah, kalau udangnya hilang, wah, ya tunggu dulu, hilang sudah, ya. Tapi Rut tidak demikian. Contoh Alkitab yang lain, Yefta. Yefta juga orang yang komitmen. Yefta berjanji, Tuhan, kalau Engkau menolong aku, bisa bersama Israel perang dengan musuh dan bisa kukalahkan, maka yang pertama kali keluar dari rumahku itu akan kupersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai tanda syukurku karena kemenangan yang Tuhan berikan. Yefta perang, singkat cerita menang. Wah, senang sekali, Tetapi betapa kagetnya Yefta waktu dia pulang ke rumah. Yang keluar pertama kali dari rumahnya yang menyambut dia adalah anaknya wanita satu-satunya. Bukan punya 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Enggak, cuma punya 1. Kira-kira nih kalau kita jadi Yefta ngomong apa, Kita langsung bilang begini, ya, Tuhan, sorry ya, tak cabut janjiku. Ya, gitu ya. Sorry ya Tuhan, tak ralat janjiku. Lalu anak tunggal. Tapi Yefta tidak demikian. Alkitab mencatat Yefta melakukan apa yang dijanjikan. Yefta melakukan apa yang dikatakan. Itulah komitmen. Jadi tidak boleh sembarang ngomong, Ya, sebenarnya Tuhan tidak pernah minta supaya Yefta mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Tuhan tidak pernah minta. Tapi Yefta sendiri yang berjanji. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita janji kepada Tuhan, jangan sembarangan. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang gak mau berjanji, Tuhan, kalau Engkau tolong aku akan begini. Tuhan, kalau Engkau buka jalan bagi masalahku, akan begini. Tidak apa-apa saudara berjanji. Tapi ingat, kalau sudah ditolong benar-benar, harus ditepati. Pengkhotbah 5 berkata, Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak menepati nazar atau janji. Bahkan di mata Tuhan, orang yang tidak menepati nazar itu disebut sebagai orang bodoh. Tepatilah nazarmu, hai orang bodoh. Pengkhotbah 5 berkata demikian. Tentu kita nggak mau ya dikategorikan sebagai orang bodoh. Mari hati-hati dalam berjanji. Kalau janji harus ditepati, ya. Nah, jadi itulah beberapa contoh orang-orang yang punya komitmen. Daniel, Rut, Yefta, ya. Oke, sekarang yang ke-6, hampir terakhir. Hal yang harus dilakukan umat Tuhan supaya rencana Tuhan yang indah tergenapi dalam hidup umat Tuhan. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian Syiar Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik
di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan diperintahkan kepada saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun. Yang keenam, hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah rukun. Ya, belajar untuk rukun. Ciri manusia akhir zaman itu dikatakan pemarah, garang, tidak tahu berterima kasih, suka memberontak dan sebagainya. Itu kalau saudara baca di 2 Timotius pasal 3 itu ciri-ciri manusia akhir zaman seperti itu. Kasihnya semakin dingin. Ya. Nah, kalau melihat ciri manusia akhir zaman, maka biasanya untuk jadi rukun itu sulit nggak, saudara? Sulit. Iya kan? Cirinya kan tadi garang, tidak tahu berterima kasih, suka memberontak, kasihnya jadi tawar. Loh, kalau cirinya manusia seperti itu di akhir zaman tuh, berarti untuk rukun itu sulit. Nggak heran ya kalau seringkali ada orang yang nggak bisa rukun. Nah, karena memang ciri manusia zaman seperti itu. Nah, Tuhan mau supaya rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita tergenapi, maka harus hidup rukun. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, pihak satunya nggak mau, ya sudah. Roma 12 ayat 18 berkata, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi bergantung kepada kita hidup dalam damai. Artinya lakukan bagian kita, hidup dalam damai, hidup dalam kerukunan. Tapi kalau pihak satunya nggak mau, ya sudah. Itu bukan lagi urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita jangan sampai membuat rencana Tuhan yang indah yang disiapkan buat kita tidak terjadi karena tidak mau rukun. Rugi, rencana Tuhan yang indah terhalang. Yang ketujuh sekarang, yang terakhir, 1 Korintus 16 di ayat yang ke-14. 1 Korintus 16 di ayat yang ke-14. Ini benar-benar yang terakhir, ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang ketujuh, melakukan dengan kasih. Ini bicara tentang motivasi yang benar. Karena sebuah perbuatan itu belum tentu punya motivasi yang benar. Bisa saja perbuatannya baik, tapi motivasinya tidak benar. Bisa. Contoh nih ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu ada orang habis nyumbang, dimasukkan di koran. Kita habis nyumbang senilai sekian miliar, dimasukkan di koran. Waduh. Jadi rupanya dia nyumbang itu perbuatan baik nggak sih? Perbuatan baik. Ya. Tapi rupanya dia nyumbang punya motivasi khusus supaya tersohor, terkenal. Karena itulah bukan hanya diketahui orang tertentu, ditulis, dimasukkan ke surat kabar. Waduh, ya sangat disayangkan kalau punya motivasi yang tidak benar. Tindakannya baik, tapi motivasinya apa? Nah, bicara motivasi ini tidak ada yang tahu. Motivasi itu kan di dalam hati. Ya, nah Tuhan mau lakukan segala sesuatu, segala pekerjaanmu dengan kasih, dengan motivasi yang benar. Ya, jadi itulah 7 hal yang Tuhan ingin sampaikan buat kita pada malam ini. Bagian kita yang harus kita lakukan supaya rencana Tuhan yang sangat indah tergenapi dalam hidup kita. Yang pertama, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan setinggi-tingginya. Yang kedua, siap dibersihkan, diproses. Yang ketiga, minta dan terima kekuatan Tuhan. Bukan cuma minta ya, kalau cuma minta nggak terima nanti nggak ada kekuatan. Sudah habis minta, percaya kita menerimanya, lalu dengan kekuatan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Yang keempat, setia dalam perkara kecil. Dan yang kelima, komitmen
keterikatan perjanjian untuk melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan. Yang keenam, rukun, ya. Dan yang ketujuh terakhir, dengan motivasi yang benar, kasih, ya. Nah, apabila kita sudah lakukan semua hal di atas, maka rencana Tuhan yang sangat indah pasti digenapi dalam hidup kita. Sebab rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya, bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, silakan Belanibar kembali maju ke depan. Yakinlah, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang tak pernah gagal. Karena Dia Allah yang tidak pernah gagal, maka rencananya pun tidak pernah gagal. Mari lakukan bagian kita, maka rencana Tuhan yang indah pasti tergenapi dalam hidup kita. Dalam satu pujian kita katakan, Tuhan tak pernah gagal. Hidup
imani, kami amini bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, sebab Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Tuhan, kami mau lakukan bagian kami. Firman Tuhan sudah memberitahu kami supaya kami hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kami siap untuk dibersihkan, diproses Tuhan, minta dan terima kekuatan Tuhan, hingga cakap menanggung segala perkara, setia dalam perkara yang kecil, punya komitmen, keterikatan perjanjian untuk melakukan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan, hidup rukun dan punya motivasi yang benar, melakukan segala sesuatu dengan kasih. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga sungguh kami merindukan rencana Tuhan yang indah, yang tidak pernah gagal, itu boleh tergenapi dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, di dalam studi sekolah, di dalam kesehatan. Bahkan Tuhan, Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kami pegang dan percayai janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang sakit, Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi masalah kesulitan, biarlah dengan iman yang teguh kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Pasti Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat Tuhan. Oh Tuhan, di dalam apapun yang mereka lakukan, Tuhan pimpin, tuntun, Tuhan berkati, sehingga dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati. Saya Pak Yudi yang begitu